Tanapi milit ni Tuhan taradoti panjone Naturiku Satang marhapur sione Malamun nang disudi taruh Kristus Tuhan baik Itimbun nape pardinotan Tumalona manisiai Dan durus aku bersuara Dan soada nama mulati Tiki Tuhan nama mama Sana Tuhan tani Tuhani Argogai maru asli huria Sohot rakyat di bangsa hota Masata menjalop masuk Saudaraku, selamat pagi. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai santapan rohani kita. Bersama saya Evangelis Agnes Siagian, kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih, Engkau adalah Allah yang bermegah di kerajaan sorga. Pandanglah kami ya Bapa dengan segala kekurangan kami. Ajarlah kami untuk selalu setia kepada Tuhan yang setia kepada kami. Mendengarkan firman-Mu setiap hari, inilah yang menjadi kekuatan kami di dalam melakukan seluruh aktivitas kami. Dan hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 21 ayat 21. Dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan kita hari ini mengandung janji Allah kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Sebab Allah akan mengasihi mereka serta memperoleh hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam kitab Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan jelas menjadi kunci yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam hidup kita. Karena itulah permulaan pengetahuan tentang hidup benar. Banyak orang yang mengejar kehormatan dunia sehingga melakukan apapun untuk mendapatkannya. Setelah mendapatkannya, hidupnya kosong, tidak mendapatkan kepuasan sebab sifatnya sementara saja. Karena bisa saja diperoleh dengan berbagai cara dan banyak masalah yang terjadi akibatnya. Lalu saudaraku, bagaimanakah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Hidup benar dapat kita ilustrasikan sebagai layaknya seorang petani yang mengarahkan pandangannya
atau fokus pada sasaran yang jauh selama membajak sawah, maka ia akan menghasilkan alur yang lurus. Demikian juga dengan pemotong rumput yang akan memotong rumput dengan pandangan fokus pada satu sasaran yang jauh akan mendapatkan petak-petak rumput yang terpotong rapi. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, jika dengan mengarahkan pandangan ke sebuah sasaran yang jauh, petani dapat membajak atau pemotong rumput dapat memotong rumput dengan rapi, berarti kita pun juga dapat menggunakan prinsip tersebut di dalam kehidupan kita. Apalagi jika sasaran pandangan kita selalu sama, baik hari ini, kemarin, dan selamanya, yakni kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini tidak hanya menasehatkan kita untuk menjadi orang yang bijaksana, tetapi juga untuk dapat mengenal pribadi Yesus Kristus dalam hidup kita. Dia tidak hanya mengajarkan kebenaran, namun dia adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karenanya saudaraku, walau ilmu dan pengetahuan semakin maju oleh manusia, arus informasi seluruh dunia hampir tidak ada lagi batasnya. Walau zaman begitu cepat berubah dan kejahatan begitu merajalela, bahkan manusia mencari kesenangan dan menjadikan kuasa dunia sebagai Tuhannya, itu sifatnya sementara. This too will pass, dan ini pun akan berlalu. Namun saudaraku, firman Tuhan adalah kekal abadi selama-lamanya. Mari, arahkanlah pandangan kita atau hati kita. Fokus kepada jalan-jalan Tuhan. Dan berkomitmen untuk meninggalkan dosa. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam hal ini tentunya kita punya standar atau kualitas hidup sesuai dengan standar Tuhan, bukan standar dunia. Jika kehidupan kebenaran dan kehormatan yang menjadi impian kita, selamat berjalan dalam terang kasih Kristus, dan semua pasti akan kita dapatkan apabila kita melakukan kehendak-Nya. Amin. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dahsyat dan luar biasa, mengajarkan kepada kami bahwa seluruh kehidupan dalam dunia ini sifatnya sementara dan semuanya akan berlalu. Tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mau menjadi pengikut Tuhan yang setia sebab Tuhan setia. Pimpin dan tuntun kami ya Bapa, agar kehidupan kami berjalan lurus dan pandangan kami fokus hanya kepada kasih Kristus. Berkatilah kami di dalam melakukan seluruh aktivitas kami, sembuhkanlah yang sakit, hiburlah yang berduka, berilah solusi bagi setiap yang mempunyai persoalan, dan berikanlah apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang membutuhkan keturunan, demikian juga anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh. Seluruh anak-anak kami yang baru lahir sampai yang dewasa, Tuhanlah kiranya yang memberkati mereka. Malaikat surgawi melindungi mereka, sehingga terhindar dari seluruh kuasa-kuasa dunia dan kejahatan-kejahatan yang merajalela. Terpuji nama-Mu Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.